Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang reaksi redoks dalam metabolisme dan eliminasi obat cefadroxil dan keterkaitannya dengan aktivitasnya. Yang pertama, metabolisme dan eliminasi obat merupakan proses yang kompleks dan penting dalam farmakokinetika. Proses ini menentukan efektivitas dan durasi aksi suatu obat dalam tubuh. Salah satu proses utama yang terlibat dalam metabolisme obat adalah reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Reaksi redoks memungkinkan modifikasi kimiawi molekul obat yang membantu tubuh dalam proses detoksifikasi dan eliminasi. Dalam konteks ini, cefadroxil, antibiotik golongan cefalosporin generasi pertama, menjadi salah satu contoh obat yang memetabolisme melalui proses ini. Yang kedua, cefadroxil, karakteristik dan mekanisme kerja. Cefadroxil adalah antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan beberapa bakteri gram negatif. Seperti antibiotik cefalosporin lainnya. Cefadroxil bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri melalui pengikatan pada protein peningkat penisilin atau penicillin binding proteins PBP. Hal ini mengakibatkan lisis dan kematian sel bakteri. Cefadroxil umumnya digunakan untuk mengobati infeksi seperti faringitis, streptococcus, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit serta jaringan lunak. Yang ketiga, reaksi redoks dalam metabolisme cefadroxil. Reaksi redoks merupakan salah satu jenis reaksi biokimia yang terjadi dalam metabolisme obat. Reaksi ini melibatkan transfer elektron, baik melalui oksidasi atau hilangnya elektron maupun reduksi penambahan elektron. Meskipun cefadroxil terutama dieliminasi tanpa mengalami perubahan signifikan atau urin, metabolisme redoks tetap dapat mempengaruhi stabilitas, aktivitas, dan eliminasi obat ini, terutama dalam konteks transformasi minor di hati sebelum eliminasi. Yang keempat, oksidasi cefadroxil dalam konteks metabolisme redoks. Oksidasi dapat terjadi pada rantai samping molekul cefadroxil. Enzim seperti sitokrom P450 berperan penting dalam oksidasi obat ini, meskipun cefadroxil cenderung kurang mengalami oksidasi ekstensif dibanding obat lain. Yang kelima, reduksi cefadroxil. Reaksi reduksi cenderung tidak dominan dalam metabolisme cefadroxil karena struktur kimianya yang lebih stabil. Namun, reaksi ini dapat mengaruhi minor yang terbentuk selama ekskresi. Terus yang keenam, eliminasi cefadroxil dari tubuh. Sebagian besar cefadroxil diskresikan melalui urin dalam bentuk utuh. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme oleh hati cenderung minimal dan cefadroxil lebih tergantung pada ekstraksi ginjal. Ekstraksi obat melalui ginjal melibatkan proses filtrasi glomerulus dan ekstraksi tubulus. Dalam kondisi gangguan ginjal, ekstraksi cefadroxil dapat menghambat yang dapat meningkatkan risiko efek samping dan toksisitas. Karena itu, penyesuaian dosis cefadroxil diperlukan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal.
Terus yang ketujuh, keterkaitan reaksi redoks dengan aktivitas cefadroksil. Aktivitas cefadroksil secara farmakologis terkait erat dengan proses reaksi redoks. Meskipun reaksi redoks ini mengaruhi aktivitas antibakteri utama cefadroksil secara langsung, mereka dapat mempengaruhi stabilitas dan ketersediaan hayati atau bioavailabilitas obat. Misalnya, oksidasi pada rantai samping cefadroksil dapat mengurangi ketersediaan hayati obat yang berdampak pada efikasi klinis. Selain itu, reaksi redoks juga berperan dalam mencegah toksisitas yang mungkin muncul akibat metabolit aktif obat lain yang bersifat efektif. Yang kedelapan, implikasi klinis dan penyesuaian dosis. Karena cefadroksil lebih banyak diekspresikan dalam ginjal, penyesuaian dosis perlu diperhatikan pada pasien dan gangguan ginjal. Selain itu, interaksi dengan obat lain yang dimetabolisme oleh enzim redoks juga dapat mempengaruhi efektivitas cefadroksil. Penggunaan cefadroksil secara bersamaan dengan obat-obatan lain memiliki afinitas lebih terhadap enzim sitokrom P450, dapat mempengaruhi eliminasi dan meningkatkan resiko interaksi obat. Pada materi kali ini dapat disimpulkan bahwa cefadroksil merupakan antibiotik efektif yang dimetabolisme melalui proses redoks. Meskipun dalam tingkat yang minimal, metabolisme redoks yang terjadi berperan dalam modifikasi struktur molekul obat, namun tidak secara langsung mempengaruhi metabolisme aksi utamanya. Eliminasi cefadroksil yang lebih dominan melalui ginjal menunjukkan pentingnya penyesuaian dosis pada pasien dengan penggunaan fungsi ginjal untuk menghindari toksisitas. Keterkaitan antara reaksi redoks dan metabolisme cefadroksil menunjukkan bahwa pengetahuan tentang proses biofarmasi penting dalam konteks penggunaan klinisnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.